Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat Samsam. Ketemu lagi dengan saya Ade Wirawan dan hari ini kita mau live IG lagi, virtual talk lagi, tapi kali ini kita jalan-jalannya ke Taiwan. Nah, buat kalian kan kok nanya kenapa Taiwan sih Kak? Taiwan juga ada Taiwan Muslim. Nah, nanti kita ada narasumber juga dari Taiwan, namanya Kak Twigi. Kita langsung aja ya panggil Kak Twigi ya. Oke, Kak Twigi. Halo, selamat siang. Oke, Apa selamat kabar siang Kak semuanya? Twigi. Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Twigi mungkin boleh kenalan lagi. Halo, nama saya Twigi. Saya perwakilan untuk wisata Taiwan. Oke, nih Kak Twigi langsung dari apa namanya untuk Taiwan ya, maksudnya perwakilan di Indonesia yang untuk wisata Taiwan ya. Iya, betul sekali. Oke, Kak Twigi nih mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih teman-teman Zam-Zam, sahabat Zam-Zam. Itu kalau di Taiwan sendiri tuh sekarang udah bisa dikunjungin belum sih sampai Eh, saat untuk ini? sa- untuk saat ini, sayang sekali Taiwan itu belum menerima wisatawan. Baru dibuka untuk student ya. Jadi Taiwan itu membuka dirinya bertahap, Pak Ade. Jadi Oke, awalnya itu dibuka untuk untuk bisnis dulu. Sekarang udah mulai buka untuk student dan kedepannya baru akan dibuka untuk wisatawan. Cuma untuk timelinenya dibuka untuk wisatawan kita belum tahu. Jadi masih menunggu sih gitu. Oh, itu berlaku untuk semua negara ya? Uh, Kalau untuk studentnya sendiri sih masih berlaku untuk semua negara ya. Jadi semua negara studentnya welcome untuk apply. Taiwan itu oke gitu. Maksudnya udah boleh sih. Oke, berarti Hmm. untuk saat ini cuman ada bisnis sama untuk pelajar ya? Iya, bisnis yang pelajar. Kalau wisatawan belum. Mungkin wisatawan itu antara setelah ini ya, setelah Mudah-mudahan student. secepatnya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, terus kalau untuk student atau bisnis atau mungkin nanti wisatawan, kalau kita masuk ke Taiwan itu nanti di sana tuh ada karantina atau enggak? Karantina ya. Kalau karantina itu student sih pasti karantina. Untuk wisata yang bisnis juga ini karantina. Jadi kedepannya kalau untuk wisata karantina atau tidak, saya belum bisa jawab. Tapi saya merasa sih mungkin tidak ya gitu. Karena kalau misalnya kita ke sana wisata cuma 5-6 hari, terus harus karantina lagi, kayaknya tidak memungkinkan. Cuma protokol persisnya bakal seperti apa, kita semua belum bisa jawab sih, Pak. Oh gitu, oke. Ya, Nah, karena belum dibuka. itu karantinanya kalau untuk yang pelajar sama bisnis itu berapa lama? Sama Kalau untuk untuk pelajar dan bisnis itu, kalau swabnya itu swabnya harus negatif ya. Harus uh, negatif itu harus sampai di Taiwan di swab lagi. Kalau negatif langsung itu boleh mandiri di rumah 14 hari. Oke, 14 hari ya berarti ya. Iya, Entah itu betul. bisnis, entah itu pelajar, semuanya 14 hari ya. Benar-benar sampai sekarang masih 14 hari. Kemarin itu Oke. pernah diterapkan sih negara-negara tertentu cuma butuh 3 sampai 7 hari, kemudian diubah lagi sih. Oke, Setahunya saya jadi begitu. untuk peraturannya terus berubah-berubah terus ya. Ya, harus diupdate setiap hari kayaknya. Oke. Nah, ya intinya untuk Taiwan saat ini masih belum bisa untuk wisatawan, cuman bisa untuk pelajar sama bisnis saja. Ya Iya, udah, betul. berarti daripada kita nunggu nunggu lagi, mungkin buat apa namanya mengingatkan kita Taiwan, mungkin kita ke tempat-tempat wisata aja ya, Kak Wigi ya. Boleh? Boleh, Nah, boleh. kalau untuk tempat wisatanya sendiri di Taiwan itu udah buka atau belum saat ini? Tempat wisata di Taiwan sih dibuka semua karena ini kan liburan musim panas ya baru lewat. Jadi pemerintah di sana itu menggalakkan wisata dalam negeri. Jadi untuk wisatawan dalam negeri itu dikasih subsidi sama pemerintah sehingga tempat tempat wisatanya ramai sekali. Nah, untuk informasinya ke teman-teman di Indonesia, Taiwan ini sekarang ini
maksudnya udah normal aja hidupnya, bukan new normal ya, normal aja gitu. Jadi kalau pakai masker juga nggak semua orang pakai sih. Tapi karena memang orang Taiwan sendiri punya kebiasaan pakai masker, sebelum COVID juga mereka udah ada kebiasaan pakai masker kalau lagi kurang sehat atau takut debu. Jadi bisa dilihat ada yang masih pakai masker, tapi semuanya itu sebenarnya normal seperti sebelum ada COVID sih, Pak. Oke. Kalau untuk apa namanya tempat wisatanya sendiri tuh yang di Taiwan tuh yang kira-kira bisa dikunjungi atau itu apa aja? Kalau untuk PAX Muslim ya, saya sih sarankan itu kita sebelumnya ini sebelum COVID kita pernah buat itinerary khusus untuk PAX Muslim. Jadi itu itinerary-nya lebih longgar daripada itinerary-nya biasa dan tempat kunjungannya juga berbeda dengan yang PAX yang biasa. Kunjungannya ada seperti ke masjid, terus ke tempat-tempat yang ramah wisata Muslim ya. Artinya kayak seperti ada musolanya, bisa sholat, terus dekat dengan restoran-restoran yang punya sertifikat halal. Jadi beberapa contohnya misalnya di Taipei ada The Grand Mosque, itu biasanya ke sana. Kemudian bisa ke Xilin Residence yang banyak taman bunganya. Jadi PAX Indonesia ini kan suka foto-foto. Jadi cocok banget untuk ke sana. Nah, untuk keluar kota sendiri, kita punya tempat namanya Tai Eco Farm. Eco Farm itu dia itu sebenarnya hotel, tapi konsepnya bukan konsep hotel. Jadi dia konsepnya taman. Selain hotel, dia punya taman bunga, dan menu makan di situ juga halal kalau untuk luar kota. Dan untuk lebih keluar lagi misalnya ke Samulik juga ada beberapa tempat yang menarik yang bisa dikunjungin. Mungkin kita bisa bahas satu persatu. Oke, nah mungkin bisa dibahas satu persatu ya. Kayak kalau untuk Ya. wisata Muslim itu kan ada Mosque ya, Taipei Grand Mosque. Nah itu Ya. keistimewaannya tuh apa aja? Sama bisa dijelasin nggak di situ ada apa aja? Taipei Grand Mosque, kalau Taipei Grand Mosque sih memang yang di Taipei ini adalah masjid yang paling besar ya. Jadi biasanya kalau grupnya Muslim kita bawa ke sana sih untuk sholat atau gimana. Generalnya sih lebih kurang sama dengan masjid di tempat di sini ya. Cuma mereka kan bahasa pengantarnya bahasa Mandarin ya. Maybe sesuatu yang spesial ya. Kalau identik dari misalnya Muslim kan identiknya pas bahasa Arab atau gimana ya. Jadi mungkin nanti apanya bisa pakai bahasa Mandarin gitu. Maksudnya ceramahnya atau bagaimananya gitu. Mungkin itu sesuatu yang unik ya di sananya. Kalau untuk Kalau masjidnya, untuk desain masjidnya sendiri juga kalau kita lihat di Google itu lumayan ada sedikit berbeda sih gitu. Lumayan menarik lah kalau kita bisa sampai di satu negara yang mayoritasnya kelenteng, di situ juga ada selain itu bisa ada masjid gitu berarti ada dan cukup masjid. besar. Oke, kalau untuk foto-foto sendiri di Grand Mosque itu bagus nggak kira-kira? Oh bagus, bagus, bagus banget, bagus banget. Berarti boleh ya, boleh buat foto-foto juga ya? Boleh, dan bentuknya itu kan kalau kita foto ya ketahuan sih itu Grand Mosque-nya Taipei gitu. Oke, terus Signature gitu. kalau Signature untuk bentuknya agak sekitaran, khusus. oke boleh lanjut dulu. Oh, agak khusus. Oke. Oke, Selanjutnya, Kak Twigi. Selanjutnya? Selanjutnya kalau dari di Taipei sendiri, kalau yang dekat di Taipei ya bisa kita lihat ya seperti di gambar itu ada Yeliu. Yeliu itu satu tempat dekat ke laut dan dia bukan pantai. Dia itu batu-batunya itu terbuat dari erosi ya. Erosi angin dan laut sehingga terbentuklah bentuk-bentuk yang sangat khusus. Dan ada satu yang paling terkenal itu bentuknya seperti menyerupai kepala ratu ya. Jadi banyak wisatawan itu tertarik banget ke sini karena memang bentuknya sangat khusus. Nah, untuk foto itu sangat bagus sekali dan pas di pinggir laut juga ya. Jadi sangat bagus kalau di sana. Oke, itu selain itu ada lagi? Kalau selainnya itu, kalau misalnya untuk
kita kalau untuk dalam kota bisa pastinya ke Chiang Kai-shek Memorial Hall. Chiang Kai-shek Memorial betul. Hall itu kan seperti landmark yang kalau orang ke Taipei itu mesti Harus banget ke foto di sana situ, betul. untuk foto di depannya itu supaya dapat gua beneran di Taipei. Nah, kemudian yang paling menunjukkan bahwasannya adalah Taipei atau Taiwan adalah Menara Taipei 101. Jadi Betul. bisa ke sana juga. Taipei 101 itu 4 lantai itu adalah shopping high end. Shopping Jadi mall bisa ya. shopping di sana. Selain itu bisa foto-foto dan Taipei 101 depannya ini ada kayak ada statue ya seperti tulisannya love gitu. Jadi bisa foto-foto di sana, narsis, kalian foto dengan gedungnya dan ada properti lain yang bisa dibuat untuk foto. Nah, kalau udah bosan foto-foto, bisa shopping ke dalam dan di bawahnya juga ada food court. Di bawahnya juga ada food court dan outlet. Tapi memang sih bukan semuanya itu tidak semua yang dijual adalah yang halal ya. Tapi biasanya kios yang halal itu ada logonya, ada sertifikatnya. Oke, nah kalau untuk apa namanya, kayak tadi kan kalau untuk hampir semua makanan itu kan maksudnya bukan halal ya, maksudnya tapi nopok. Kalau untuk restoran yang bersertifikat di depan itu Kak Twiji? Kalau untuk restoran untuk bersertifikat Muslim friendly atau halal itu ada. Kalau di Taipei itu lumayan banyak. Yang mengenai tadi saya jelaskan mengenai food court itu juga food courtnya ada stallnya yang halal juga sih Pak. Jadi nggak semuanya itu non halal. Jadi ada. Jadi bisa ditemukan juga sih gitu. Jadi bisa bisa dipilih sendiri gitu. Kalau untuk di Taipei-nya sendiri mungkin agak mudah ya mencari restoran yang bersertifikat halal. Kalau di Taipei itu mudah. Kalau di night market juga biasanya ada kios-kios tertentu yang halal sih, walaupun nggak banyak ya, tapi ada. Jadi mungkin kalau misalnya kalau pas acara bebas, tamu-tamu pengen nyoba yang halal, jadi kita cek dulu, bisa dilihat di Google dulu stallnya yang mana yang halal, jadi bisa ke sana. Karena biasa kalau di night market kan besar banget, luas banget, stallnya banyak. Ada sih gitu, ada. Cuma kita harus menemukan tempat itu. Iya betul, harus yang pintar-pintar, harus teliti nyari tempatnya gitu ya. Iya benar. Nah, kalau untuk restoran sih Taipei pasti udah ada, dan di luar kota Taipei itu juga semua kota rata-rata ada ya. Cuma kalau misalnya ke bagian selatan Taiwan, aliasnya misalnya contohnya ke Kaohsiung atau Tainan, itu restoran halalnya agak kecil. Jadi kalau misalnya pax-nya datang dengan jumlah yang agak besar, mungkin agak susah di-handle juga, pertama. Kedua, biasanya juga itinerary untuk dari Indonesia ke sana, baik yang biasa maupun yang Muslim, itinerary-nya tidak lebih dari 6 hari. Jadi kalau itinerary-nya tidak lebih dari 6 hari, kalau Twiggy sendiri sih sarankan tidak usah ke selatan. Jadi kita di Taipei, contoh ya di Taipei, Taichung, Sanmun Lake dan sekitarnya itu aja. Nah, balik lagi yang mengenai itinerary tadi, selain Taipei 101, kita juga ke satu tempat lagi, bisa ke Shilin Official Residence. Shilin Official Residence itu juga di Taipei. Nah, ini adalah tempat tinggalnya bekas Presiden Taiwan ya. Sekarang ini jadikan museum. Tetapi yang di sini menariknya bukan sejarah-sejarahnya sih. Yang menariknya di sini adalah dia punya taman bunga. Taman bunganya itu lumayan besar dan cukup menarik. Dan kita bisa spending waktu lumayan banyak di situ khusus untuk foto-foto. Dan bunganya itu juga dirangkai dalam bentuk-bentuk yang sangat istimewa. Contohnya ada bentuk piano atau bentuknya jerapah. Atau bentuk-bentuk binatang lain-lainnya gitu. Dan ada properti-properti yang bisa dipakai untuk berfoto. Jadi itu salah satunya kalau dalam kota Taipei. Selain itu, selain taman bunga tadi, kita bisa kalau misalnya bawa tamu-tamu anak-anak bisa ke Taipei Amusement Park. Taipei Children Amusement Park.
Itu ke sana karena kenapa? Karena itu di dalam kota. Itu di Oke. dalam Tapi kalau kota, di jadi tidak jauh. amusement park itu ada apa di dalam situ? Amusement park itu adalah taman bermain. Cuma taman bermain ini memang lebih contoh anak usia di bawah 12 tahun ya Pak. Karena mainan di sana itu tidak terlalu ekstrim. Jadi kalau misalnya ketemu rombongan yang bawa anak-anak, usianya masih di bawah 12 tahun, itu kalau pengen ke theme park boleh ke sana. Kalau ada grup yang seperti itu boleh ke sana. Seperti itu. Nah, Oke. Kemudian kemudian dari theme park kita bisa, kalau di Taipei kita bisa ke satu tempat lagi namanya Jiufen. Jiufen itu tempat apa tuh? Jiufen itu ostrich. Ostrich itu identik dengan banyak makanan, snack-snack, souvenir, dan lain-lain sebagainya. Snacknya itu seperti mochi, teh, kue nanas, bermacam-macam. Sekarang lagi tren nugget, permen nugget juga ada di sana. Jadi di situ ada satu jalan, jalannya panjang banget, kanan kirinya itu semuanya toko. Baik toko snack maupun toko souvenir ataupun ada toko makanan. Ada toko makanan. Again, kalau di sana ada nggak stall yang halal? Ada sih, tapi mesti dicari. Agak dikit sih. Oke, tapi kalau untuk jajanan-jajanannya sendiri kan apa namanya? Nggak semuanya juga kan mengandung kayak pork gitu. Nggak semuanya mengandung pork, dan karena Taiwan sendiri juga sudah cukup aware dengan meningkatnya wisatawan muslim, sehingga snacknya di Taiwan juga ada yang udah punya label halal, Pak. Contohnya kue nanas. Kue nanas itu juga udah banyak yang punya logo halal. Jadi kalau misalnya pengen beli yang benar-benar punya sertifikat, itu ada juga. Ataupun kalau misalnya ketemu snack yang memang dia tidak punya tidak punya sertifikat halal, tapi kandungannya tidak mengandung, kalau bisa diterima sih boleh juga belanja di sana. Istilahnya di packagingnya itu udah ada logo, udah ada jelas sih logonya di sana. Jadi di sana Pak, kanan kirinya bisa dilihat itu semuanya toko-toko Pak. Jadi kalau tamu Indonesia ke sana mungkin ya menggila kali ya. Betul, belanja. menggila dan nggak mau pulang. Itu Kak, itu tadi Jiufen ya. Itu Jiufen. Jiufen itu menarik sekali. Selain stolnya, makanannya, snacknya, souvenirnya, tempat ini letaknya agak ke pegunungan Pak. Jadi kalau kita agak naik lagi ke atas, kita itu bisa melihat pemandangan yang sangat bagus sekali. Jadi kita berdiri di atas gunung dan gunungnya agak terjal, kita bisa melihat langsung ke laut gitu. Oh, keren Jadi itu sekali ya. keistimewaannya daripada Jiufen. Ini tempatnya istimewanya di sana. Malahan ada satu animasi film kartunnya Jepang itu mengambil inspirasi tempat itu. Jadi tempat ini sangat menarik, termasuk untuk wisatawan Jepang itu nyerbu ke sana karena animasinya memang ngambil tempat di sana. Oke. Gitu. Nah, kalau di Jiufen sendiri itu selain jalan-jalan yang tadi ada makanan, souvenir dan lain-lain, itu ada apa lagi? Kalau Jiufen sih lebih banyak sih, kalau untuk satu jalan itu kebanyakan sih begitu aja. Karena Jiufen itu bukan cuma satu jalan itu ya. Jiufen ini kan juga maksudnya Jiufen ini juga tempatnya lebih luas. Tempat-tempat lain itu memang ada museum juga, karena ini tempatnya juga dulunya bekas pertambangan emas. Jadi ada museum emasnya di situ, bekas penggalian emas. Cuma memang nggak setiap itinerary itu kita masuk ke sana, Pak, karena tempat parkirnya agak susah, karena ini kan tempatnya di gunungnya, jadi agak susah. Nah, dari Jiufen, Pak, kita bisa ke satu tempat lagi dekat di situ, namanya Seven. Seven, jadi Jiufen Seven gitu ya. Seven itu tempatnya ada jalan kereta, dan kereta lama masih jalan di sana.
Dan ada kegiatan yang cukup menarik bisa dilakukan di sana, yaitu kegiatan pelepasan lentera. Jadi kita disiapin lenteranya. Lentera itu masih kosong ya, belum ditulis-tulisin. Kemudian peserta kita boleh tulis wish apa yang bagus-bagus. Kemudian akan dibantu dengan orangnya di sana, petugasnya di sana. Kemudian dinyalakan, diterbangkan. Sebelum diterbangkan difoto dulu. Tapi dalam posisi udah dinyalakan ya. Jadi di sana fotonya adalah salah satu foto yang paling banyak ditemukan di Instagram. Kalau misalnya orang ke Taipei pasti foto ke sini. Pasti akan foto dengan lentera gitu. Oke, itu lentera itu untuk satu lentera itu buat berapa orang? Satu lentera itu kita biasanya untuk 5-6 orang ya. 5-6 sampai 6 orang. Iya, betul. Ya, berarti selain jalanan-jalanan yang penuh dengan jajanan sama souvenir, apa namanya, bisa nerbangin lentera juga di sana ya? Iya, betul. Oke. Bisa, itu tempatnya agak berdekatan ya Pak, walaupun nggak benar-benar di satu tempat, tapi tempatnya berdekatan antara Chufen dengan Seven. Itu dekat. Maksudnya jadi masih kita satu bisa area ke lah ya? dua tempat ya, masih satu area. Dan Seven ini dia juga ada satu air terjun yang lumayan bagus di sana. Cuma memang sih kita nggak terlalu sering bawa tamu sampai ke air terjunnya, karena memang highlight-nya di sana itu lentera gitu. Dan kalau mau ke air terjunnya lagi itu agak, kalau ada waktu kita akan bawa. Dan di jalan kereta api ini terkadang ketika kita masih di sana, kereta apinya mungkin aja mau lewat. Jadi kita juga bisa melihat keretanya pas lewat keretanya itu ya? mau lewat, kita harus minggir gitu. Minggir dan biarkan keretanya lewat sih. Kereta tua-tua banget gitu. Nah, selainnya itu kanan kirinya juga sama. Itu banyak toko souvenir. Jadi kalau misalnya kita ke Chufen, sibuk beli snack, lupa beli souvenir, bisa beli di sini. Oke, berarti di situ juga ada souvenir juga ya, pasar-pasar souvenir juga ya? Iya, betul. Kanan kirinya juga tempat souvenir store sih gitu. Oke, kalau selain dari dua tempat itu tadi, ada lagi nggak yang kira-kira bisa dikunjungin sama wisatawan Muslim? Nah, kalau untuk Taipei kan tadi udah ada Menara Wan Yuan, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Shilin Official Residence, atau ke Children Theme Park. Kemudian ada Yeliu sama Chufen. Kemudian kalau yang di luar kota itu seperti yang tadi saya udah ngomong, yang ekologi Pak, Tai Ekologi Pak. Nah, Tai Ekologi Pak itu biasanya kita nginep 1 malam Pak, karena dia kan juga hotel. Dan ada taman dan bisa makan di sana. Di sana juga menunya itu halal. Kemudian dari Tai itu kita bisa menuju ke Sun Moon Lake. Nah, Sun Moon Lake ini juga satu danau yang sangat terkenal di Taiwan ya. Nah, biasanya kegiatan yang dilakukan di Sun Moon Lake itu terbagi atas ada 2 macam. Yang pertama naik kapal. Yang kedua, kita itu naik kereta gantung ke satu timpak lagi. Timpaknya namanya Formosa Aborigin Timpak. Jadi tipe timpaknya ini adalah timpak budaya ya Pak. Di sana ditampilkan adalah budaya-budaya kalau Taiwan kan aborigin ya, tribal ya. Mirip-mirip sih dengan sukunya Batak di Indonesia ya, mirip ya, mirip banget. Bahkan bahasanya juga ada mirip-miripnya dikit dengan bahasa Indonesia. Contohnya kalau kita bilang makan, mereka bilang makan juga sih. Jadi ada related sebenarnya sama Indonesia, suku di sana. Oke, itu berarti kayak pertunjukan budaya gitu ya kalau di Formosa Aborigin gitu ya? Ya, biasanya ada pertunjukan budaya dan juga ada tamannya dan ada tempat bermainnya. Nah, di sini saya tekankan kenapa saya lebih prefer kalau kita ke Aborigin Timpak, ke Formosa Aborigin Timpak. Karena itu kalau ke timpaknya kita mesti naik kabel car, Pak. Jadi waktu kita naik kabel car, kita itu akan melihat Sun Moon Lake dengan sangat jelas. Sangat dari jelas atas sekali. Ya? Jadi view-nya itu benar-benar bagus. Dan kabel car-nya ini juga bawahnya ini bottom grass. Jadi kelihatan. Jadi dia itu kaca.
daripada naik kapal. Kalau misalnya kita naik speedboat, feelingnya ya udah naik speedboat aja, Iya, betul. tidak terlalu kena gimana ya rasanya itu urusan Moonlight nggak itu bisa kelihatan. bagus-bagus apa sih? Benar. Oke, oke. Nah, Jadi saya itu lebih suggest pakai yang cable car, sekalian bisa sampai ke atas untuk melihat aborigin Timpak. Gitu. Oke, berarti itu tadi beberapa tempat wisata ya yang kira-kira Ya, bisa kita kunjungin. Nah, kalau untuk ya. makanan yang sendiri nih di Taiwan yang makanan halal itu apa aja? Gimana Pak? Maksudnya kayak makanan-makanan muslim atau makanan halal di Taiwan tuh apa aja? Kalau Maksudnya makanan khas, makanan makan halal ya. Kalau uh, variasi makanan halal di Taiwan itu udah pasti tidak seperti di Indonesia ya Pak. Kalau di Indonesia kan makanan Padang, Jawa, Sunda nggak mungkin ada di sana. Jadi kalau di Taiwan itu makanan halalnya itu kita punya, kalau yang paling sederhana itu beef noodle. Karena beef noodle adalah salah satu makanan yang ciri khasnya Taiwan. Ada orang bilang kalau ke Taiwan nggak makan beef noodle itu berarti kita belum sampai ke Taiwan. Jadi untuk beef noodle yang halal ada juga, dan biasanya kita akan masukkan ke dalam itinerary-nya. Nah, kedua, kalau untuk restorannya, variasi restorannya itu biasanya misalnya bisa restoran India atau restoran-restoran Timur Tengah seperti itu, Pak. Cuma taste-nya itu sih kalau saya bilang tidak terlalu Timur Tengah banget sih gitu. Jadi masih bisa masuk ke lidah orang Indonesia sih. Oke, berarti untuk makanan ya sebenarnya banyak lah ya. Cuman kalau yang tadi disebutin itu beef noodle itu salah satu ciri khas yang dari Taiwan ya, Kak Twiggy ya. Benar, iya, iya. Oke, Itu kalau terus ke Taiwan nggak makan beef noodle katanya belum ke Taiwan. Nah, kalau itu kan ya makanan yang masuk dalam itinerary Pak, alias kita makan di restoran, kita udah tentuin gitu. Nah, untuk pasar malam, Taiwan ini kan pasar malamnya juga kan rame, banyak orang pengen ke pasar malam. Nah, pasar malam itu juga biasanya kita akan masukkan ke dalam itinerary. Nah, soal makanannya halal atau tidak, ada yang halal, ada yang tidak. Tentu saja yang halal itu nggak begitu banyak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu kita kalau memang tamu-tamu pengen, misalnya pengen makan lagi di sana, pengen nyoba makanannya, mungkin boleh di Google, dilihat stall mana yang halal gitu. Ada sih, tapi memang nggak banyak. Gitu. Oke, ya kira kurang lebih seperti itulah ya kalau untuk makanan. Ya, kalau betul. Untuk oleh-oleh sendiri, apa aja nih kalau dari Taiwan yang paling recommended? Kalau paling recommended memang oleh-oleh paling banyak orang bawa itu kue nenas ya, karena itu paling signature sekali. Kalau kita bawa itu oke lah dari Taiwan lah itu. Nah selainnya itu bisa juga coklat. Sekarang juga udah mulai ada kunjungan ke tempat yang toko coklat ya, tapi tokonya itu bagus, bentuknya seperti castle. Ada juga yang bawa coklat. Selain coklat itu ada juga yang nougat, bonbon nougat itu juga lagi tren. Sama ada juga cookies Taiwan deh. Taiwan itu agak identik dengan Jepang sih kalau saya bilang. Memang sih banyak orang berpikir Taiwan ini lebih identik dengan China, tapi pada dasarnya dia percampuran antara China dengan Jepang gitu. Jadi kita kalau ke Taiwan bisa kita lihat juga ada Jepang-Jepangnya dikit gitu. Dari oleh-olehnya kelihatan, dari packaging oleh-olehnya, makanan-makanannya. Oke, itu berarti tadi kayak, ya memang sih yang paling terkenal tuh kayaknya tadi kue nenas ya, atau nastar Taiwan ya. Nastar, iya betul. Oke, Kak Twiggy. Nastarnya juga beda sih, beda dengan yang di Indonesia. Jadi teman-teman juga jangan berpikir, nastar gue di Indonesia juga ada, ngapain gue beli di Taiwan jauh-jauh, gue bawa berat-berat, nastar juga di Indonesia banyak banget. Itu beda, rasanya juga beda. Betul, rasanya kuenya tuh nastarnya tuh lebih kayak kotak gede gitu kan ya? Iya, satu bentuknya lebih gede, kedua rasanya benar-benar berbeda dengan nastar yang ada di Indonesia. Jadi saya punya teman tamu
juga banyak yang kalau nggak pergi nitipin saya beli gitu. Saya kadang juga heran, bukannya Indonesia ada, kok beli lagi. Rasanya beda sih. Betul, Jadi di sini betul. nggak ada yang rasa yang di Taiwan itu nggak ada, beda. Oke, Kak Twigi, itu kan tadi beberapa pertanyaan yang makanan, tempat wisata. Nah, sekarang kalau untuk tips-tipsnya sendiri, kalau untuk ke Taiwan itu bagusnya di bulan apa? Kalau untuk Taiwan itu sendiri, bagusnya bulan apa? Bulan apa juga boleh ke sana. Cuma saya sarankan jangan ke sana pas bulan 7 sampai bulan 9. Itu kenapa tuh? Itu bulan Taipun, Pak. Bulan Taipun. Oh, jadi Jadi itu angin banyak nih ya? Taipun. Ya, banyak Taipun. Nah, kalaupun mau, itu ada beresiko dengan ketemu Taipun. Nah, kalau udah ketemu dengan Taipun, bisa jadi flight cancel, atau tempat-tempat wisata ditutup. Karena Taipunnya itu benar-benar agak serem juga sih. Jadi kalau bisa hindari bulan 7 sampai ke bulan 9 akhir. Oke, Itu berarti itu selain bulan yang itu ya? ya, kalau bulan-bulan lain itu so far masih aman. Kalau paling bagus sih saya rasa ya bulan-bulan yang agak cuacanya nggak terlalu dingin ya. Seperti antara bulan 3 ke bulan 4 itu nggak terlalu dingin. Ataupun bisa juga di bulan 11. Di bulan 11 Oke. juga tidak terlalu dingin. Cuma Taipei musim dinginnya juga kalau menurut aku pribadi tidak terlalu dingin. Kecuali memang orangnya ini super takut dinginnya. Kalau untuk aku sendiri, Taipei itu suhunya tidak se-ekstrim seperti Jepang gitu. Oh, kalau di Korea sendiri itu ada berapa musim sih sebenarnya? Kalau Taiwan bukan negara 4 musim, Taiwan itu negara subtropical. Jadi musimnya itu tidak ekstrim, tidak begitu jelas seperti yang ada di Jepang atau negara-negara Eropa lainnya. Kalau 4 musim ya jelas banget ya, kalau semi-semi, panas-panas, dingin-dingin banget gitu. Kalau Taiwan itu cuacanya itu tidak terlalu jauh berbeda antara musim dingin dengan musim katakanlah semi atau musim gugur gitu. Tapi kalau bulannya panas ya panas kayak Indonesia gitu. Oke. Nah, tapi Ya. kalau di Taiwan itu ada salju nggak? Salju itu hanya ada kalau di pegunungan tinggi. Taiwan itu cuma ada 2 tempat yang punya salju. Jadi bukan satu tempat yang untuk melihat salju kalau Taiwan. Oke. Nah, berarti Ya. pokoknya tipsnya itu tadi selain di apa? Menghindari bulan 7 sampai 9, berarti paling enak tuh pas mau peralihan musim ke musim dingin ya, biar nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin gitu ya. Ya, benar. Karena Taiwan kan itu banyak bunga pertama, kedua juga banyak buah. Jadi kalau tamu-tamu ke sana selain jalan-jalan wisata, bisa juga wisata buah. Bisa juga ada kegiatan petik buah, ataupun ya minimal kalau nggak ada kegiatan petik buah juga bisa merasakan buah-buah yang sepertinya nggak ada di Indonesia. Contohnya seperti buah peach, persik, itu kan di sini nggak ada. Nah, di sana ada. Dan harganya kan tidak seperti harga peachnya yang di Jepang, mahal banget gitu. Nah, untuk bunga juga kan Taiwan juga punya sakura. Oh, ada sakura juga Juga ya? punya sakura. Jadi kalau misalnya budget terbatas dan pengen lihat sakura, bisa datang ke Taiwan untuk melihat sakura. Selain sakura juga Taiwan juga punya lavender, bunga lili. Ya, kita hampir sih semua punya sih gitu. Oke. Nah, kalau untuk mau lihat bunga sakura itu di bulan apa bagusnya? Kalau bunga sakura itu Taiwan duluan. Jadi sebelum Jepang, Taiwan udah duluan sakuranya. Jadi seperti akhir bulan 2 itu udah mulai. Udah mulai sampai awal bulan 3. Biasanya ya, biasanya. Nah, jadi duluan kalau Taiwan. Nah, untuk melihat sakura di Taiwan, memang bedanya dengan Jepang dan Korea, sakura di Taiwan itu tidak di jalan ya. Tidak ditanam di jalan. Karena cuacanya kan memang tidak se ekstrim Korea, Jepang. Jadi Taiwan tidak tanam bunga sakura di jalan-jalan. Jadi kalau kita mau lihat sakura, kita akan ke taman bunga ataupun ke pegunungan untuk melihat sakuranya. Oh, Jadi berarti kita ada di bisa salah satu tempat ya, nggak di mana-mana kita bisa lihat.
Benar, nggak semua tempat kita bisa lihat. Kalau di Jepang, Korea kan satu jalan tuh bisa lihat semua ya. Kalau Taiwan itu ada tempat-tempat khusus yang memang ditanam sakuranya. Contohnya kalau di Taipei itu ke yang Minsan National Park itu ada sakuranya. Kalau mau ke Sun Moon Lake itu juga ada sakuranya. Jadi ada tempat-tempat tertentu. Oke, nah itu apa tadi tips-tipsnya ya dari Kak Twigi Ya. untuk sahabat-sahabat Zamzam yang mau ke Taiwan. Nah, kalau untuk Benar. teman-teman sendiri mungkin ada pertanyaan sebelum acaranya kita tutup. Saya cek dulu Sebelum ya. ada Ini pertanyaan, di mungkin Tuigi bisa kasih tambahan sedikit ya Pak, yang mengenai di Taiwan. Mengingat tamu Indonesia kan doyan shopping. Jadi tidak semua juga tamu yang suka shopping di pasar malam. Contohnya ada juga tamu-tamu yang penggila brand-brand. Misalnya pengen beli brand ya bukan high end seperti yang middle brand kayak brand-brand olahraga seperti Nike, Adidas, Puma dan lain-lain sebagainya, ataupun brand-brand tas-tas wanita seperti Michael Kors, Coach, dan sebagainya, yang middle-middle brand, itu bisa ke outlet, Pak. Jadi shoppingnya itu tidak di Taiwan, shoppingnya bukan cuma di pasar malam, bisa juga ke tempat seperti itu, di outlet. Jadi outlet itu diskonnya sebelum COVID ini, biasanya, contohnya kalau brand kayak Coach atau Michael Kors, diskonnya itu kira-kira ya Pak ya, kira-kira ya. Setelah didiskon 50%, dapat diskon lagi 20-30%. Itu, Oke, seperti lumayan itu. gede ya diskonnya ya. Main gede. Kedua, ataupun kalau nggak doyan yang tas-tas begituan, bapak-bapak doyannya Nike, Adidas, Puma, Under Armour, dan lain sebagainya. Kalau Nike, saya tahu karena saya penggila Nike, itu diskonnya selain sudah didiskon, misalnya udah label merah, itu kalau kita beli 3 piece, didiskon lagi 30%. Jadi kira-kira seperti sepatu, Twiggy baru beli sepatunya Nike yang Vapomax. Vapomax di Indonesia harganya sampai 3 juta. Twiggy beli itu 700.000. Di Taiwan ya. 700.000 di Taiwan, di outlet. Jadi cocok banget untuk tamu-tamu Indonesia penggila shopping, apalagi brand-brand olahraga lagi hot ya. Lagi hot banget itu, Betul. cocok banget untuk ke sana, ke outlet. Nah, kalau Oke. untuk ibu-ibunya, contohnya ibu-ibunya kalau nggak doyan tas-tas Coach atau middle brand, pengen murah banget, selain ke pasar malam, kita bisa ke tempat lain yang namanya itu grosiran. Jadi pasar grosir. Jadi kalau Itu di di mana pasar tuh? grosir itu ada satu tempat namanya Ufenpu. Ufenpu itu tempat jualan pakaian yang ya harganya miring-miring banget gitu. Karena memang di situ grosir gitu dan tempatnya sangat luas. Kalau sampai di sana sih nyasar. Kalau saya udah pernah nyasar di sana. Udah pernah. Zaman belum ada GPS saya nyasarnya, Pak. Jadi saya nggak tahu juga keluarnya bagaimana. Oke, berarti itu tadi bisa jadi pilihan nanti kalau misalnya Taiwan udah dibuka, terus sahabat-sahabat Zamzam mau jalan-jalan, mau ikutan tur Taiwan Muslim, nanti kalau mau belanja bisa di tempat situ ya, di grosiran atau di outlet-outlet yang tadi banyak diskonnya. Iya, betul Pak. Jadi kan Taiwan ini saya mau kasih tahu lebih banyak juga untuk sobat-sobat jam-jam bahwasanya Taiwan memang mungkin kurang familiar untuk orang Indonesia. Tapi sebenarnya kita punya semuanya yang negara-negara lain punya. Bahkan shoppingnya Betul. harganya jauh lebih miring, termasuk tournya juga harganya lebih miring. Dan tempatnya juga bersih gitu. Dan Betul. orang-orangnya walaupun misalkan mereka banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka itu sangat membantu sekali. Mereka sangat helpful. Jadi ke sana itu kalau kita pernah sekali aja ke sana, pasti kita bakalan suka dengan ini negaranya gitu. Apalagi Betul sekali. pemerintah Taiwan udah ada sekitar 4-5 tahunnya itu terus-terusan menggalakkan wisata Muslim. Jadi bertahap makin diperbanyak restoran yang punya sertifikat halal, makin banyak hotel-hotel yang punya sertifikat Muslim friendly juga.
Nah, hotel-hotel yang Muslim friendly itu breakfast-nya itu memang dipisahkan, Pak. Jadi peralatan dapur untuk memasak breakfast-nya itu juga peralatannya dipisahkan. Jadi Jadi ada benar-benar sertifikatnya juga, berbeda. jadi benar-benar halal. Oke, jadi nggak cuma sekadar ada tulisan nopok gitu ya? Enggak. Ada hotel yang memang punya sertifikat Muslim friendly. Itu namanya Muslim friendly ya, aliasnya Oh iya, punya betul. dapur yang terpisah. Nah, di kamarnya sendiri itu ada arah kiblatnya, Pak. Jadi di Udah lacinya ada ditentukan arah ya? kiblat ya, dan ada Al-Qur'annya ditaruh di dalam kamar itu. Jadi ada hotel-hotel yang seperti itu. Jadi selama Oke. beberapa tahun ini pemerintah di sana udah menggalakkan seperti itu, dan juga untuk toilet juga udah diperbanyak toilet-toilet yang punya semprotan. Udah Oke, diperbanyak. jadi Kalau Taiwan buat kan orang-orang Indonesia ya? ya betul, makin digalakkan ke arah sana, dan juga di tempat-tempat terutama yang tempat-tempat yang dibuka pemerintah seperti Chiang Kai-shek Memorial Hall, Sili Resident dan lain sebagainya, itu biasanya mereka udah sediakan juga musola kecil, Pak. Jadi kalau mau sholat juga memungkinkan. Di airport Oke. juga punya, di train stationnya juga punya. Seperti itu. Oke, berarti kalau untuk kita ada tour Muslim gitu, kalau misalnya pas waktu sholat kita mampir ke restoran, itu juga bisa untuk sholat gitu ya? Bisa. Nah, kalau untuk kami yang menghandle di Taiwan, Pak, memang kita aware banget ya dengan wisata Muslim karena sesuai dengan itu ya dari pemerintah juga. Jadi itinerary-nya kita itu tidak pakai itinerary yang seperti biasa. Jadi itinerary-nya itu kita akan bikin agak longgar untuk juga supaya punya waktu lebih untuk waktunya sholat dan sebagainya gitu, Pak. Jadi bisa sama-sama nyaman gitu. Oke, oke itu ya, berarti seperti itulah Hmm, ya. Kalau ya untuk betul, Taiwan, wisata Muslimnya kurang lebih seperti itu. Oke, betul, Kak Twigi, ini kan waktunya udah mau habis. Jadi betul. buat sahabat Zamzam yang udah nonton dari awal, kita ngucapin terima kasih buat update sama informasinya tentang Taiwan, Taiwan Muslim ya khususnya. Semoga Taiwan cepat dibuka kembali biar sahabat Zamzam bisa Amin. bisa jalan-jalan kembali ke Taiwan. Ya semoga secepatnya, Pak. Amin. Amin. Oke, sebentar Kak Twigi. Oke, Mungkin ada, aku cek dulu ya, barangkali ada boleh. pertanyaan yang terlewat. Iya. Teman-teman sobat jam-jam yang pengen tanya, boleh ditanya di sini. Rigi akan coba menjawab. Karena memang Taiwan sendiri sih cukup belum begitu familiar memang di Indonesia. Cuma sangat banyak hal yang bisa digali di sana dan bisa dilihat di sana. Oke nih, aku cek dulu ya, barangkali ada pertanyaan Oke. lagi yang terlewat. Oke, ya ini ada satu pertanyaan nih, Kak Twigi. Oke. Nah, kalau untuk ke Kalau di Taiwan tuh ada kunjungan ke Theresia Tank Cemetery nggak? Oh, Stresia Tank Cemetery. Sebenarnya Mm-mm. ini itinerary-nya itu dulunya kita masukin ke itinerary. Cuma ya ini Twiggy agak jujur nih ya. Soalnya kemarin itu pernah ada kejadian yang agak-agak mistis di sana. Jadi kita Mm-mm. memang udah jarang mau bawa tamu ke sana. Oh, oke, berarti Ya, udah ada jarang untuk dikunjungin ya ke ya. sana ya. Karena di situ kemarin itu pernah ada kejadian kayak ada yang kerasukan di sana gitu, Pak. Jadi kita ya, Di sana ya ada juga ya seperti itu ya. ada kejadiannya seperti itu. Jadi ya kita menghindari ya Pak ya. Kita kan mau jalan-jalan mau happy-happy. Oke. Jangan sampai tamu-tamunya ada apa-apa di sana. Memang agak mistis-mistis juga sih. Nggak tahu kebetulan atau bagaimana gitu. Oke, ya udah itu tadi kayaknya pertanyaan terlewat. Berarti ini Oke, karena waktunya udah habis. Kak Wigi, oke. terima kasih buat informasinya. Semoga Taiwan Thank bisa you. cepat buka. Kita semua bisa jalan-jalan kembali ke Taiwan ya, Kak Wigi ya. Amin. 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 Oke, Kak Wigi, Oke. sekali lagi Oke. terima kasih informasinya. Sampai ketemu Thank di you. Taiwan. Oke, Baik. selamat siang. Oke,
Sahabat-sahabat Zamzam, tadi ya informasi tentang Taiwan Muslim, update tentang kondisi Taiwan, wisata-wisata Taiwan. Kita sih semuanya berdoa semoga semuanya cepat pulih biar kita bisa jalan-jalan lagi, bisa senang-senang lagi di Taiwan, bisa senang-senang lagi bareng keluarga buat jalan-jalan kemana-mana. Jadi sampai di sini aja untuk virtual talk tentang Taiwan Muslim. Saya Adi Wirawan pamit undur diri. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama menuju bait Allah.